01204056, saya di sini akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan sistem distributor. Pengertian jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Lalu di sini ada penjelasan tentang pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama, PAN, PAN atau Personal Area Network, biasanya menggunakan Bluetooth atau IRDA. Selanjutnya ada LAN. Nah, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contoh lab komputer. Terus yang ketiga, ini ada MAN atau Metropolitan Area Network dengan satu kota atau wilayah. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network yang artinya jaringan telah mendunia atau internet. Oke, lanjut yang kedua, yakni topologi pengertian. Di sini ada topologi bus, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Untuk kelebihannya, yang kedua ada penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu untuk kekurangan ada tiga juga. Yang pertama ada jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation atau klien yang lain. Lalu kedua ada proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu selanjutnya ada topologi star. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Lalu yang kedua, bersifat fleksibel. Dan yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik dan daripada topologi bus. Untuk yang keempat, kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangan, yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Lalu yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Untuk yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Nah, di sini selanjutnya ada topologi ring. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, topologi ring ini memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau modul. Yang kedua, ada troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Lalu yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi kolisian tabrakan data. Lalu selanjutnya ada topologi mesh. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangat
sangat baik. Nah, untuk kekurangannya ada 3, yakni proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Untuk yang kedua, membutuhkan banyak kabel, dan yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Lalu selanjutnya ada tentang bagian jaringan. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Nah, di sini akan menjelaskan tentang jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel yakni adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Lalu, untuk jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Lalu selanjutnya di sini ada contoh gambar jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Bisa dilihat dengan file tersebut. Ini jaringan berkabel dan yang selanjutnya ini adalah jaringan nirkabel. Baik, selanjutnya ini ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Ada unicast, ada multicast, dan broadcast. Unicast yakni satu ke satu. Unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Lalu ada multicast satu ke grup, yakni sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast grup dalam sekali kirim. Lalu yang ketiga ada broadcast, yakni satu ke semua. Di sini dijelaskan bahwasannya pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa, namun umumnya menggunakan spektrum atau elektromagnetik dalam suatu model satu untuk banyak. Dan